والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا يا رب فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا والله لا الله ما اهتدينا ولا سمعنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Limpahan puji kehadirat yang maha luhur, Sang Maha Pemilik matahari dan bulan dan seluruh alam semesta, yang menghamparkan kerajaan langit dan bumi sebagai lambang kemegahan, yang menjadikan setiap kehidupan ada padanya dan berakhir dengan kematian, yang menjadikan kehidupan manusia berakhir dengan kematian dan berlanjut dengan kehidupan setelah kehidupan, kehidupan yang kekal dan abadi. Maka disampaikanlah tuntunan para nabi, mengajak mereka kepada kebahagiaan yang kekal. Sampailah kepada Nabi mulia, membawa keridhaan Allah, membawa cahaya keagungan ilahi, membawa tuntunan ilahiyah dan Al-Quranul Karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Tiada makhluk manusia yang lebih beruntung di muka bumi
Muhammad Rasulullah. Semakin mereka mengikuti sang Nabi, semakin agung dan bahagia mereka kelak, semakin tinggi derajatnya dan semakin diberi kemuliaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mampu merubah takdir keputusannya, menjanjikan kemuliaan dan perubahan kebahagiaan bagi para pengikut Muhammad Rasulullah. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh dan mengikuti apa-apa yang diturunkan dan diajarkan kepada Muhammad, wa huwal haqqu min rabbihim, beliau itu kebenaran dari Tuhan mereka, kebenaran dari yang memelihara setiap kehidupan, kebenaran yang disampaikan oleh sang pemilik langit dan bumi, mengirimkan kebenarannya berupa tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi, kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah ampuni dosa-dosa mereka dan Allah perbaiki keadaan mereka. Semakin mereka memperbaiki keadaannya dan hubungannya dengan Allah, semakin mereka perbaiki hari-harinya dengan tuntunan sang Nabi, kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah hapuskan dosa-dosa mereka dan Allah perbaiki keadaannya, keadaan dirinya, keadaan hatinya, keadaan perasaannya, keadaan kehidupannya, keadaan pekerjaannya, keadaan rumah tangganya, keadaan hidup dan matinya hingga ia bangkit yaumul qiyamah, dibenahi oleh Allah dengan pembenahan sempurna karena mereka mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Hadirin hadirat, inilah kehidupan sementara, gerbang menuju kehidupan yang abadi. Inilah nafas-nafas kita yang pasti berakhir dengan nafas sakaratul maut dan berpisah dengan semua yang kau lihat dan kau dengar. Inilah hari Idul Adha, hari agung dari hari-hari yang diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termuliakan mereka yang memuliakan hari ini dengan tuntunan sang Nabi, dengan memperbanyak takbir dan tahlil, dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Disunnahkan untuk bertakbir sampai terbenamnya matahari di hari Idul Adha. Lalu takbir terus disunnahkan setiap selesai salat fardu dan sunnah saja. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman mengabarkan keluhuran bagi para pengikut sang Nabi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat kalian-kalian yang menuntut ilmu dari antara kalian dengan derajat-derajat yang sangat tinggi. Kita memahami kalau kalimat derajat berarti derajat saja, dan kita paham derajat surga itu bagaikan langit dan bumi antara derajat satu dan derajat lain. Kalau Allah mengatakan derajat berarti derajat yang banyak. Setiap kali bertambah ilmu kita, semakin tinggi kita diberi derajat oleh Allah di surga kelak. Dan pula di dunia, semakin dekat dia kepada Allah, semakin dekat dia kepada samudera yang maha luas melimpahkan kebahagiaan, yang maha merubah keadaan. Sebagian orang berkata kalau cuma ngaji dan majlis sampai kapan majunya, maka cukup dengan begini saja dan selesailah kehidupan ini. Hadirin hadirat, ingatlah
yang maha merubah keadaan dari keadaan indah menjadi keadaan yang buruk, dari musibah menjadi kenikmatan atau sebaliknya, dari kemiskinan pada kekayaan atau sebaliknya. Dialah Allah yang mampu merubah keadaan kita. Ketika seorang hamba berjalan dan meniti jalan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijanjikan oleh yang maha merubah keadaan akan mengubah keadaan dengan sebaik-baiknya keadaan. Hadirat yang menjanjikan adalah yang la yukhliful mi'ad, yang tidak pernah mengingkari janjinya, yang telah berfirman berderuni astajib lakum, minta kepadaku akan kujawab doa-doa kalian. Lalu kita bertanya, bagaimana dengan doaku siang dan malam yang masih belum dikabulkan Allah? Jawabannya adalah ketidaktahuan kita bahwa Allah menjawab doa kita lebih daripada yang kita minta. Kita minta A misalnya, tanpa kita sadari Allah mengangkat 100 musibah yang akan datang di hari esok. Doa kita hanya hal yang remeh saja. Allah yang maha dermawan memberi yang lebih dari itu. Hadirin hadirat, jawaban dari Allah itu lebih dari sekedar suara. Berdoa kita kepada Allah, tapi kita tidak dengar jawaban dari yang maha menjawab doa. Jawaban Allah bukan dengan suara dan tidak sesempit hanya sekedar pengabulan. Minta ini dikasih itu, tidak sesempit itu anugerah yang maha dermawan. Meminta hal yang satu, Allah berikan 1000, dan itu bukan hal yang mustahil bagi Rabbul Alamin. Barangkali seorang hamba meminta hal yang remeh, Allah berikan hal yang lebih agung dari itu, atau Allah berikan juga dan Allah tambahkan lebih dari doanya, dan itu pasti. Karena dialah yang menamakan zatnya Al-Karim, yang maha dermawan, yang maha memberi. Hadirin hadirat, tiada seseorang meminta kepada Allah lalu turun kedua tangannya dengan tangan kosong saja, terkecuali dipenuhi anugerah. Inilah Allah dan inilah Maharaja dermawan dari seluruh makhluknya, dan pemberiannya terus berlimpah sepanjang siang dan malam tanpa kita sadari. Barangkali kita berdoa malam ini tentang satu hajat, esok Allah kabulkan, atau jika tidak, Allah tidak kabulkan, tapi Allah angkat sedemikian banyak musibah yang akan datang di hari esok. Hal itu tidak kita ketahui. Barangkali kalau kita melihat takdir kita tidak akan berhenti bersujud, kita meminta kasih sayang ilahi. Kalau kita lihat musibah apa yang akan datang di hari esok, barangkali sekarang kita bisa berdiri, besok kita terkena satu musibah dan lumpuh seumur hidup. Barangkali saat ini kita melihat, esok terkena satu musibah tidak bisa lagi melihat. Dan demikian banyak musibah yang bisa saja terjadi, dan itu berubah dalam sekejap dengan doamu hadirin. Kafara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Kuhapuskan dosa-dosa mereka dan kuperbaiki keadaan mereka. Dialah Allah yang maha memperbaiki keadaan dan perbuatannya maha sempurna. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika salah seorang beribadah dengan ibadah yang sangat banyak, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang wanita beribadah dengan ibadah yang sangat banyak sampai berlebihan. Maka Rasul berkata, "Mah, apa ini ibadah yang berlebihan? Inna Allah la yamallu hatta tamallu." La yamallu Allah hatta tamallu. Allah itu tidak ada bosan-bosannya, tapi kalian yang akan bosan kalau banyak-banyak terlalu beribadah.
Zaman sekarang orang beribadah qabliyah dan ba'diyah dan tahajud sudah dibilang berlebihan. Itu bukan berlebihan itu. Yang disebut berlebihan ibadah itu meninggalkan seluruh aktivitas demi ibadahnya. Ini yang disebut berlebihan. Sang Nabi berkata, la yamallullah hatta tamallu. Allah itu tidak akan bosan sampai kalian bosan sendiri. Maka jangan paksakan diri melebihi kemampuan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dari kemuliaan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita kepada bimbingan yang paling sempurna. Bimbingan yang menjadi perluasan dan persaudaraan bagi seluruh manusia, khususnya di antara muslimin. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya sebagaimana hadis yang tadi kita baca, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang bertanya kepada Rasul, ayyul Islam khair? Maksudnya orang muslim yang mana yang amalnya baik? Tunjukkan padaku amal-amal yang baik dalam Islam. Tentunya banyak. Namun sang Nabi memberikan dua ajaran yang sangat indah jika kita perdalam. Apa? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa ala man lam ta'rif. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Kau mengucapkan membagi-bagikan makanan. Seperti sekarang ini hari-hari tasyrik, sunnahkan membagikan daging kurban. Perlu diketahui pembagian daging kurban itu untuk seluruh muslimin, bukan dikhususkan untuk fuqara saja. Jadi orang yang mampu juga boleh diberikan. Lain dengan sedekah dan zakat, tidak boleh diberikan terkecuali pada yang mustahik, di antaranya fuqara dan masakin. Kalau daging kurban boleh diberikan pada yang mampu dan yang tidak mampu, asal dia muslim. Karena daging kurban adalah jamuan muslim kepada muslimin lainnya yang ia kenal dan yang ia tidak kenal. Tut'imut ta'am, kata sang Nabi, bagikan makanan. Jangan dipisahkan hanya yang muslim, yang miskin saja. Yang tidak miskin pun boleh kalian jamu. Tapi tentu yang afdal adalah yang tidak mampu. Jadi kalau daging kurban mau diberikan kepada yang miskin atau yang kaya, tentunya pada yang miskin lebih afdal. Tapi kalau mau diberikan pada yang mampu, tidak ada larangannya, karena itu sunnah juga selama dia muslimin. Karena daging kurban adalah jamuan sesama muslimin yang dia kenal dan yang dia tidak kenal. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah juga tahun ini Majelis Rasulullah SAW titipi 13 ekor kambing. Seorang saudara kita dari Sydney, Australia, titip 13 ekor kambing untuk kurban di sini di Majelis Rasulullah SAW. Dan juga satu dari jamaah majelis kita di Jakarta. Jadi tahun ini 14 ekor kambing, yang 13 dari Sydney, yang satu dari Jakarta, dan satu ekor sapi dari Bapak Gubernur Bozigowo untuk Majelis Rasulullah SAW. Jadi tahun ini Majelis Rasulullah 14 ekor kambing dan satu ekor sapi. Alhamdulillah, semoga Allah memuliakan mereka yang melewatkan kurbannya di Majelis Rasulullah SAW. Tut'imut ta'am, bagikan makanan pada yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Tuqri'us salam, dan ucapkan salam pada yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Ucapan salam itu jangan hanya untuk yang kita kenal saja. Tanpa kita sadari, orang yang tidak kita kenal pun jika diucapkan salam itu bukan untuk dia saja, tapi pahala, karena Allah menyebarkan nama Allah. As-salam adalah nama Allah yang maha sejahtera. Assalamualaikum artinya yang maha penyejahtera, melimpahkan kesejahteraan padamu. Itu makna kalimat Assalamualaikum. Jadi kalau seseorang mengucap Assalamualaikum itu zikir, karena kalimat Assalam adalah nama Allah. Hadirin, Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan dalam Adabul Mufrad
oleh Imam Bukhari. Ibnu Umar ini setiap pagi keluar, ditanya oleh orang, kau ini ke pasar belanja tidak? Lewat-lewat gang sana, gang sini, rumah sianu, rumah sini, pulang ke rumah, mau apa? Keluar tidak silaturahmi, pada pulang tidak ke pasar belanja, balik lagi ke rumah, keluar sebentar, pulang ke rumah. Dia berkata, aku hanya keluar untuk menyebarkan kalimat assalam. Lewat ada muslim, assalamualaikum, assalamualaikum, hanya untuk bersalam saja aku keluar. Jadi orang keluar rumah itu macam-macam niat. Ada yang niat dagang, ada yang niat sekolah, dan para salihin ada yang beringat keagungan nama Allah. Assalam. Dia keluar dari rumahnya untuk menyebarkan salam, balik lagi ke rumahnya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu diriwayatkan dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, kalau keluar dari rumahnya memakai minyak wangi di tangan kanan. Sering kita lihat. Kenapa? Sayyidina Anas berkata, memuliakan orang yang menyalamiku. Salah satu cara memuliakan mereka memakai minyak wangi di tanganku. Jadi orang yang menyalamiku itu nanti wangi tangannya. Dari mana kau belajar ini? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian tindaknya adalah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam satu kejadian, salah satu teman saya beberapa tahun yang lalu sudah lanjut usianya 60 tahun lebih, punya 6 orang anak. Kebetulan dia nyebrang dari Lampung menuju Pelabuhan Merak. Di pelabuhan sudah beli tiket, ternyata ditipu. Tiketnya dibawa kabur, entah kemana. Dia sudah mengeluarkan uang dan dia orang yang tidak mampu. Cuma satu dia mendapatkan kemuliaan. Saat lewat ada satu orang yang wajahnya pemis, barangkali preman di situ. Dia mengucapkan salam. Orang ini kemana-mana lihat orang kira-kira muslim, ucapkan salam, ucapkan salam. Walaupun dia seorang yang tampaknya pengis di pelabuhan, assalamualaikum tidak dijawab. Barangkali kita tahu kalau di pelabuhan kebanyakan orangnya tidak ramah. Ada di antaranya, bukan kebanyakan, tapi di antaranya tidak ramah. Diucapkan salam tidak jawab, diam saja. Dia lewat saja bersama anak-anaknya dan istrinya. Ketika terjadi penipuan ini, dia pun ribut, tiket saya dibawa orang, saya sudah bayar. Tadi yang dia ucapkan salam tidak menjawab, ikut dalam kerumunan itu. Kenapa Pak? Ini tiket saya dibawa kabur. Apa ciri-ciri orang itu? Begini. Oh, saya kenal. Tidak lama dia datang dengan orang itu, dan orang itu dipaksa untuk mengembalikan uang. Kenapa kamu menipu bapak ini? Bapak ini saudara saya. Padahal dia tidak kenal dengan orang itu. Dia hanya disalami oleh orang tua tadi, padahal dia tidak menjawab. Tapi ucapan salam itu tembus ke dalam hatinya. Bibirnya tidak menjawab, wajahnya cemberut, tapi ucapan itu tembus ke hatinya dan dia terharu. Barangkali seumur hidupnya jarang orang mengucap salam kepadanya. Dia merasa dia seorang yang bermocorah, barangkali banyak berbuat jahat. Orang jijik mengucapkan salam padanya. Ada satu orang tua ini mengucap salam padanya, orang itu ditipu. Dia membelanya sampai berkata, ini saudara saya, kenapa kau menipunya? Padahal baru kenal saat itu dengan ucapan salam. Demikian hadirin hadirat, indahnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, bantu kemuliaan sunnah sang Nabi dengan menyebarkan salam pada orang yang kita kenal dan pada orang yang tidak kita kenal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Belum sempurna iman seseorang sampai dia menginginkan apa yang terjadi padanya terjadi juga pada saudara-saudaranya dari kenikmatan. Kalau dia punya kenikmatan, dia ingin surga, dia inginkan orang lain juga masuk surga. Jika dia inginkan keluasan, dia inginkan seluruh muslimin juga dalam keluasan. Ini kesempurnaan iman. Maksudnya apa? Semakin tinggi derajat seseorang, semakin dia tidak mau memusuhi muslimin.
Semakin tinggi derajatnya, semakin dia ingin seluruh muslimin dapat kemuliaan. Jika ia telah menunaikan salat 5 waktu, dia ingin seluruh muslimin menunaikan salat 5 waktu. Jika ia ingin masuk surga, dia ingin seluruh muslimin masuk dalam surga. Jiwa seperti ini telah dicerminkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baraka alaih, jika musuh-musuhnya melemparinya dan mengejarnya, beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dibela orang yang melempari. Dibela dengan doa beliau, ya Allah beri mereka petunjuk karena mereka tidak tahu. Dibela orang yang melempari beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah puncak kesempurnaan akhlak Nabiyuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa alihi. Dan juga dalam ukhuwah antara kita satu sama lain, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita mengikuti sang Nabi semampunya, yang dengan itulah akan meluas keberkahan. Dengan jiwa semacam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah luasnya Islam ke barat dan timur. Beliau bukanlah seorang kaya raya yang bisa mengunjungi seluruh permukaan barat dan timur untuk menyampaikan kalimat tauhid. Beliau bukan seorang penguasa yang bisa mengerahkan ribuan pasukan untuk menyampaikan tuntunannya ke barat dan timur. Beliau hanya diikuti beberapa budak dan para pemuda. Semakin banyak dan pembenahan umat terjadi di Makkah dan sampai terusir, maka pembenahan terjadi di Madinah dan pembenahan berlanjut ke seluruh permukaan bumi. Sampai saat ini 14 abad setelah wafat beliau, pembenahan umat terus berjalan, diteruskan oleh jiwa-jiwa yang membawa kemuliaan semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di malam Idul Adha ini tentunya saya tidak berpanjang lebar, cuma yang perlu saya beritahukan bahwa majelis ini tidak ada liburnya. Majelis malam Selasa ini insyaallah tidak ada liburnya sampai yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Selama saya masih hidup, insyaallah saya selalu hadir di malam Selasa ini. Hadirin hadirat, jadi kalau kebetulan lewat ada acara terdengar kabar dari sana sini malam Selasa depan libur, itu jangan dibenarkan. Itu ucapan yang tidak benar, karena majelis ini berlanjut walau bulan Ramadan, walau malam Lebaran, kita takbiran bersama. Majelis berlanjut, yang mampu hadir silakan hadir, yang tidak bisa hadir sekarang ada Radio Ras FM, dan juga tentunya niatnya untuk hadir yang mendapatkan bagian pahalanya. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat untuk pembenahan umat di bumi Jakarta dan sekitarnya, dan juga untuk saudara-saudara kita, khususnya Ustaz Kadir Anggaluli yang beberapa hari lagi barangkali akan kembali ke wilayahnya. Semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuh Islam. Semoga semakin banyak jamaah muslimin yang mulai bangkit mengenal salat di sana. Amin. Allahumma amin. Dan juga untuk para santri-santri yang tinggal di sini, khususnya gurunya yaitu Kiai Haji Ahmad Baihaqi, semoga dilimpahi keluasan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan dakwah, dan semoga anak-anak santri yang baru ini diberi ketenangan untuk betah tinggal di Jakarta di dalam taklim. Ya Rabbi ya Rahman, kami bermunajat kehadiran-Mu di hari Idul Adha ini dan di hari-hari tasyrik yang masih tersisakan keagungan dan kemuliaan Dzulhijjah. Rabbi, kami bermunajat kehadiran-Mu yang maha luhur, meminta seluruh daripada rahasia kedermawanan-Mu atas segala hal kami. Rabbi yang maha mengubah keadaan, ya muhawwilul ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Wahai yang maha mengubah keadaan, ubah keadaan kami dengan sebaik-baiknya, zahiran wa batinan, dunia wal akhirah. Ubah keadaan hari esok kami menjadi yang paling baik di dalam kebahagiaan dunia dan akhirah, dalam keluasan dunia dan akhirah, dalam kebahagiaan dunia dan akhirah. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Fadli wal In'am. Faqulu jami'an ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
ahya wa alaiha namut wa alaiha nubat insyaallah taala.